Oke, Den. Bentar. Bentar guys, bentar. Sabar, sabar, sabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, izinkan saya, Nada Hafia Karesa, selaku moderator untuk menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada presentasi hari ini. Baik, pada kesempatan ini, kelompok kami yaitu Budaya dan Pariwisata yang beranggotakan Dian Alia Julianti, Indah Rizky Betania Silitonga, Emra Jagozi, Nada Hafia Karyasa, Olivia Diva Nabila, dan Aiza Kurnia Anggraini. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai budaya dan pariwisata seperti yang sudah ditugaskan oleh Ibu Yuliati sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah manajemen kampanye media humas. Baik, untuk tujuan sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, sekaligus mengajak kita untuk berdiskusi mengenai isu yang telah kami angkat pada presentasi yang akan berlangsung sebagai berikut. Baik, langsung saja untuk di pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Dian Alia Julianti. Pada Dian, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejak lintas budaya dari Kampung Cina yang terdapat di Kota Bengkulu ini sendiri. Nah, Kampung Cina di Bengkulu ini adalah kawasan bersejarah yang kaya akan jejak perjalanan lintas budaya antara etnis Tionghoa, Melayu, dan pengaruh kolonial Eropa sejak abad ke-18. Kawasan ini menjadi pusat interaksi sosial, ekonomi, dan budaya, membentuk karakter multikultural Kota Bengkulu ini sendiri. Nah, bangunan tua bergaya Tionghoa dan kolonial ini, aktivitas perdagangan tradisional, serta ritual budaya setempat menunjukkan nilai warisan tinggi yang layak dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Dian Alia atas pemaparan pendahuluan. Kita lanjut untuk memaparkan potensi pariwisata budaya yang belum optimal. Materi ini akan disampaikan langsung oleh teman kita, Indah. Pada Indah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa bagi kami itu potensi pariwisata budaya yang di Kampung Cina itu belum optimal. Yang mana Kampung Cina Bengkulu ini itu punya daya tarik sejarah dan budayanya, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kenapa demikian? Karena menurut kami pribadi juga banyak bangunan yang bersejarah itu rusak dan kurang perawatannya, sehingga kurang terlihat juga bagaimana rasa budaya dan sejarah yang ada di Kampung Cina itu sendiri. Nah, selain itu juga kami merasa bahwa promosi wisata yang ada di Kampung Cina itu sendiri sangat amat terbatas, yang mana itu sendiri belum dikenal luas sebagai destinasi budaya yang ada di Bengkulu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya itu ada juga tujuan kenapa kami mengadakan adanya kampanye ini. Baiklah, dari tujuan kampanye ini kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bengkulu dan sekitarnya dan wisatawan tentang nilai sejarah dan kekayaan budaya yang ada di Kampung Cina Bengkulu ini sendiri. Yang mana kami juga ingin menumbuhkan minat untuk berkunjung di daerah Kampung Cina Bengkulu. Yang mana itu dengan menonjolkan daya tarik bangunan yang bersejarah, tradisi lokal yang ada di sekitarnya, dan aktivitas budaya yang khas yang ada di sana. Selain itu juga, menurut kami, em,
kampanye ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya yang ada di Kampung Cina dengan membangun citra positif Kampung Cina itu sendiri sebagai destinasi wisata yang sangat unik dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman kita Indah yang telah memaparkan potensi pariwisata budaya yang belum optimal, sekaligus memaparkan dari tujuan kampanye tersebut. Baik, eh, un- saya lanjutkan untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman kita Azizah untuk bagian analisis publik sasaran kampanye. Pada Azizah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tentang analisis publik dari sasaran kampanye yang sudah kami laksanakan beberapa waktu lalu. Karena memang target audiens utama kampanye ini adalah mereka yang mencari pengalaman unik, estetik, dan juga nilai budaya dalam perjalanan mereka. Jadi dimulai dari generasi muda, memang milenial dan Gen Z ini seperti kita ketahui ya teman-teman semua, kalau Gen Z dan milenial itu sangat aktif di media sosial dan suka banget nih cari lokasi yang underrated, ya nggak sih? Tempat-tempat yang nggak banyak orang tahu, tapi ternyata tempat ini tuh bagus gitu loh kalau pengen kita hunting-hunting foto, terutama untuk kebutuhan di sosial media ataupun di Snapgram seperti itu. Dan lanjut kemudian sebagai wisatawan penggemar sejarah dan budaya. Karena orang-orang yang tertarik sejarah dan budaya tentunya akan sangat bersemangat untuk datang ke Kampung Cina yang sudah kami ulik beberapa waktu lalu. Dan kemudian juga mencari para teman-teman nih yang suka cari banget pengalaman kuliner dan juga rekreasi. Karena memang ya yang namanya berwisata tuh nggak cuma berwisata apa tentang tempat aja, tapi juga suka namanya wisata kuliner. Nah, jadi kalau teman-teman nih suka banget buat berwisata kuliner, bisa banget buat datang ke Kampung Cina ini. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya pada Azizah. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi pesan utama dan positioning yang akan dipaparkan langsung oleh teman kita Diva. Kepada Diva, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pesan utama kampanye ini adalah kami itu ingin menunjukkan bahwa Kampung Cina itu adalah warisan budaya penting, yang dimana itu menunjukkan atau mencerminkan bahwa bentuk dalam harmoni lintas etnis dan menyimpan nilai sejarah yang penting dan itu menjadi identitas kota kita kan. Karena dengan Kampung Cina itu kota Bengkulu itu bisa disebut dengan kota yang berprasejarah. Sehingga kami ingin mengangkat Kampung Cina ini supaya teman-teman yang lain itu juga bisa tahu bahwasanya Kampung Cina itu bukan sekedar tempat kulineran. Karena kan di situ kan kita banyak kafe ya. Jadi kita juga ingin mengkampanyekan bahwa Kampung Cina itu juga bentuk sebagai budaya dan prasejarah yang sebelumnya itu ada cerita di baliknya. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan pesan utama dan positioningnya oleh teman kita Diva. Kita lanjut untuk strategi dan pendekatan yang akan dipaparkan kembali oleh teman kita Aziza. Kepada Aziza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan selanjutnya juga di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang strategi pendekatan yang dimana kami menggunakan Instagram Reels dan juga storytelling visual. Nah, strategi pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan Instagram Reels sebagai media utama publikasi. Karena memang zaman sekarang orang tuh susah banget gak sih buat nge-skip yang namanya video pendek. Nah, hal inilah kami manfaatkan dimana memang Reels ini karena algoritmanya mendukung penyebaran konten secara cepat dan luas menjangkau audiens dari berbagai daerah. Kemudian melalui Reels ini juga informasi Kampung Cina itu kami kemas secara kreatif, seperti menampilkan potret bangunan bersejarah, aktivitas masyarakat lokal,
kuliner khas, sampai wawancara singkat. Dan pendekatan visual ini juga menciptakan pengalaman seolah hadir langsung bagi penonton, yang dimana juga bisa meningkatkan rasa penasaran dan mendorong kunjungan wisata. Jadi memang kami melakukan Instagram Reels, kemudian juga di Reels itu sendiri kami lakukan VO, di mana ada sedikit storytelling, dan di mana tujuannya untuk mendorong teman-teman untuk melihat video tersebut, jadi nggak ngerasa bosen dan tertarik untuk datang ke Kampung Cina secara langsung. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang menarik dari strategi pendekatan Instagram Reels dan storytelling visual teman kita Azizah. Kita kembalikan untuk pemaparan materi berikutnya, yaitu metode pelaksanaan media mix dan observasi lapangan yang akan dipaparkan langsung oleh teman kita Raja. Kepada Raja, saya persilakan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada mediator Saudari Inada. Saya akan menjelaskan terkait metode pelaksanaan media mix dan observasi lapangan. Nah, metode pelaksanaan menggunakan pendekatan media mix memadukan beberapa jenis media untuk memperkuat penyebaran informasi. Tahap awal meliputi persiapan dan studi pendahuluan, mengumpulkan data awal melalui literatur, observasi daring, dan koordinasi. Selanjutnya, observasi lapangan di Kampung Cina dilakukan untuk mendokumentasikan visual berupa foto dan video, serta menggali narasi lokal. Materi ini kemudian diolah menjadi konten reels, poster digital, dan caption edukatif. Di bawah adalah langkah-langkah yang kami lakukan dalam mendokumentasikan Kampung Cina. Yang pertama ada persiapan dan studi pendahuluan. Itu berupa pengumpulan data awal dan penentuan media, lalu kami melakukan observasi lapangan, yang mana tujuannya adalah pendokumentasian visual dan narasi lokal. Lalu ada produksi konten berupa pembuatan reels, poster, dan caption edukatif, lalu publikasi daring dan distribusi, konten diunggah melalui Instagram, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Kami melakukan analisis performa dan efektivitas kampanye dan mendata berapa insight yang kami dapatkan dari postingan yang kami unggah. Terima kasih, mungkin bisa saya kembalikan ke Saudari Nada. Baik, terima kasih atas pemaparan dari metode pelaksanaan media mix dan observasi lapangan oleh teman kita Raja. Kemudian kita lanjutkan ke pemaparan materi berikutnya, yaitu rencana kegiatan dan timeline kampanye yang akan dipaparkan langsung kembali oleh teman kita Diva. Kepada Diva, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi secara singkatnya kami itu di minggu pertama itu kami mencari literatur itu sebagai data awal kami ya untuk melakukan suatu kampanye. Yang kedua itu ada observasi lapangan. Jadi kami juga melihat dari lapangan itu kira-kira dari target pasar kami itu observasi lapangannya itu cocoknya yang seperti apa. Dan kami mendapatkan bahwa kami memposting kampanye itu dengan bentuk video di Reels Instagram. Terus yang ketiga itu kami mengambil footage atau membuat konten. Setelah itu di minggu kedua kami publikasi konten dan melakukan monitoring. Setelah itu kami melakukan evaluasi dari kampanye yang telah kami lakukan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan oleh teman kita Diva dari rencana kegiatan dan timeline kampanye. Kita lanjutkan ke kesimpulan dari efektivitas media mix untuk pelestarian budaya yang akan saya sampaikan sendiri. Untuk kampanye publik Kampung Cina Bengkulu melalui pendekatan media mix itu menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan perhatian dan pemahaman audiens terhadap nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Maka dari itu, proses pelaksanaan yang sistematis dari persiapan hingga evaluasi berhasil menonjolkan identitas Kampung Cina sebagai ruang budaya penting yang harus dilestarikan. Kombinasi dari video, foto, dan poster digital itu dapat memperkuat pesan dan bisa masuk dan relevan dengan pola konsumsi media saat ini. Kemudian untuk secara keseluruhan dari materi dan dari yang kita paparkan sebelumnya, kampanye ini tidak hanya berfungsi sebagai promosi, namun juga sebagai upaya edukasi publik mengenai keberadaan dan nilai historis Kampung Cina Bengkulu. Kemudian semoga harapannya
dari yang kami sampaikan sebelumnya dapat mendorong minat masyarakat terhadap pelestarian kawasan budaya tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu Budaya dan Pariwisata. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.